Waduh nih, Samsudin. Aku ngopo kowe? Ah, ora turu kono ambak. Loncat-loncat wae ndi. tak singitno ae aja sampe teko arek ero. Lek aku ngombe obat iki, timbangane kok aku elek kerja arek. Sekarang kita bisa bersama-sama walaupun dalam keadaan hujan, tetapi tidak akan menurunkan niat kita untuk menolong saudara kita yang bernama Opa. Udah lari-lari kasihan. Wah, ini kelapanya mau kita pindah ke sabar kan, aku bakal mulai. Nanti saya akan pulang, tenanan aku tak mulai. Tapi sik izin ke aku tak nipu sampean, sebentar sampean mari ngono wis. Sik sare. Bisa iril asma'i wasifati 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 wa ala alihi washabihi wasallim. Allahu akbar. Asma'i wasifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim. Salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini alhamdulillah hujan nggih. Alhamdulillah niki nikmat Allah, rahmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Sekarang saya bersama dengan Kang Kalong Jalu, bersama juga dengan Kang Badar, Kang Pandawa HK. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa bersama-sama walaupun dalam keadaan hujan, tetapi tidak akan menurunkan niat kita, hajat kita, dan semangat kita untuk menolong saudara kita yang bernama Opa Cungking. Walaupun saya sendiri juga cungkring. Enggih, walaupun sekarang ini sedang hujan lebat, walaupun kita kemarin diusir sampai Kang Kalong Jalu atau Kang Badar kemarin sempat dihajar, diusir, ditendang. Bahkan saya juga sempat disiram dengan air. Tapi insya Allah tidak akan menurunkan niat kita untuk membantu saudara kita ini. Apalagi kita niat membantu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sekarang ini yang dalam keadaan yang hujan, kita akan tetap bersemangat. Insya Allah, menurut saya, ketika kita berjuang lalu mendapatkan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menandakan bahwa pengorbanan kita, bahwa niat kita itu benar-benar diuji oleh Allah. Apakah kita melakukan sesuatu itu hanya karena niat sedikit, atau karena benar-benar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita berniat sesuatu benar-benar karena Allah, menghadapi sebuah ujian, cobaan seperti apapun tidak akan menyurutkan niat kita, karena kita benar-benar niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bersama dengan anak-anak muda yang berjiwa Islami, berjiwa tekad yang kuat untuk menolong saudara kita. Karena memang yang disukai oleh Allah itu anak muda yang bersemangat di dalam kebaikan. Jangan lupa juga untuk saudaraku, tolong didukung channel YouTube-nya Kang Badar, Kang Kalong Jalu, sama channel YouTube-nya Kang Pandawa. Walaupun ini tontonan, tetapi sesuatu hal yang disuting beneran, yang terjadi, benar-benar terjadi di masyarakat kita. Pada hakikatnya, kenyataannya, yang namanya dukun santet ada dari zaman baginda Rasulullah, dari zamannya, bahkan dari zamannya Nabi Musa alaihissalam, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai di akhir zaman, yang namanya santet itu ada. Boleh percaya, boleh tidak, tetapi kita sebagai umat muslim tentu sangat percaya dengan sesuatu hal yang gaib, karena itu pun diterangkan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita memahami itu tentang turunnya surat Falak An-Nas, itu pun juga ketika baginda Rasulullah SAW terkena sihir. Oleh sebab itu, percaya ataupun tidak percaya tidak apa-apa, tetapi pada kenyataannya, pada hakikatnya itu benar-benar ada. Apakah kalau ada kita takut? Tidak. Apakah kita tidak percaya adanya jin? Percaya. Tapi apakah kita harus takut? Tidak. Di sini kita menerangkan dan kita menampilkan sesuatu hal yang gaib, karena memang ada. Jadi jangan dianggap gaib itu tidak ada, sihir itu ada. Tetapi saya tegaskan, kita jangan takut dengan yang namanya sihir, dengan yang namanya santet. Sebab kita punya Allah. Sama seperti jin, setan, ada. Tapi apakah kita
harus takut? Kan tidak. Jadi semuanya ada ibrahnya, semuanya itu ada hikmahnya, semuanya ada pelajarannya. Oleh sebab itu saya memberikan pelajaran untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya dikatakan settingan silahkan, dikatakan dobol-dobolan silahkan, tidak masalah. Yang terpenting saya menampilkan sesuatu hal yang baik dan semoga bisa diambil kebaikannya. Karena demi Allah, demi Rasulullah, saya pun ketika melakukan pengobatan benar-benar menggunakan Al-Quran dan sholawat, tidak menggunakan settingan atau dobol-dobolan. Kalau masalah percaya atau tidak, ya itu terserah orangnya masing-masing. Saya tidak memaksakan orang lain untuk percaya dengan saya. Dan saya pun juga tidak memaksakan orang lain harus membuktikan apa yang saya lakukan, tidak. Karena suatu hal yang gaib itu untuk diamalkan, untuk dipercayai, bukan untuk dibuktikan. Bagaimana mungkin ketika seseorang melihat jin penampakan atau merasakan kegaiban, orang lain memaksa untuk bisa melihat dan merasakan, itu tidak akan bisa. Karena itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita itu namanya trik. Itu namanya penipuan. Kalau bisa dipastikan. Karena sama halnya ketika kita meruqyah, tidak mungkin kita bisa memastikan orang itu keluar paku dan silet. Karena terjadinya hanya ketika tidak disengaja. Contoh saya meruqyah 10 hari, 20 hari, 1 bulan, belum tentu ada yang keluar paku, silet, rambut dan sebagainya kalau tidak disengaja. Kalau disengaja namanya bukan suatu beneran, tapi settingan. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya tidak masuk akal dan itu diakal-akalkan, dilogikakan. Ya nggak akan bisa. Bagaimana ketika seseorang datang minta dibuktikan untuk dikeluarkan paku, silet, rambut di tubuhnya. Sedangkan itu kan tidak bisa dipastikan. Uang itu terjadi juga tidak kita sengaja begitu. Nah inilah yang pada akhirnya tidak menjadi sinkron dan nggak nyambung antara pesulap dan al-hikmah. Inilah yang saat kemarin-kemarin itu terjadi. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Itu yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang percaya, yang suka akan tetap suka, yang tidak suka akan tetap tidak suka. Kita tidak memaksakan orang lain untuk percaya dengan kita. Pada hakikatnya, alhamdulillah sampai sekarang banyak orang yang datang minta didoakan dan alhamdulillah tidak ada yang merasa dirugikan. Insya Allah. Nah, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, walaupun sekarang hujan, tapi kita tetap bersemangat. Karena yang kita perjuangkan ini adalah kebenaran. Yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu hal yang hak, bukan yang batil. Apapun perkataan orang tentang apa yang kita pertontonkan itu settingan, dobol-dobolan, tapi pada hakikatnya, kenyataannya yang namanya sihir itu ada. Jadi saya tidak memaksakan orang lain untuk percaya ataupun percaya dengan saya tidak memaksakan itu. Seperti halnya sekarang saya membawa kelapa muda, kelapa hijau untuk mengobati si cungkring ini. Iya, walaupun tak banyak orang yang mengatakan bahwa pemindahan kelapa itu bohong-bohongan, tidak bisa dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya di dalam kitab-kitab ilmu hikmah, di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, di dalam kitab Al-Awfaq diterangkan penyakit itu bisa dipindahkan. Ada pelajarannya. Salah satunya juga menggunakan asma mahrobi, juga bisa memindahkan suatu penyakit. Bukan penyakitnya yang dipindahkan, udu nempel di sini langsung dipindahkan, atau jerawat dipindahkan langsung hilang, bukan. Yang dimaksud dengan pemindahan penyakit itu bagaimana asbabun nuzulnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Di situ pengorbanannya untuk menghilangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia, termasuk anak kita, itu dikorbankan kambing. Itu namanya dipindahkan, dihilangkan. Jadi rasanya bukan kok dohirnya seperti itu, bukan. Nah ini yang perlu untuk dipahami. Jadi semuanya kanker payudara ataupun penyakit-penyakit medis yang lainnya ketika dipindahkan itu adalah saripatinya. Bukan kok jerawat dipindahkan terus pindah jerawatnya atau pindah orangnya, botak, gondrong jadi botak, enggak. Saripatinya kayak gitu. Seperti pengobatan kan juga dari dalam, ya kan? Contoh orang sakit di bagian tangannya, kepalanya yang disuntik ya bokongnya, pantatnya, kan kayak gitu. Jadi yang perlu untuk dipahami, makanya menyampaikan sesuatu itu harus pada tendensi keilmuannya. Termasuk yang mau kita pindahkan ini. Kalau memang penyakitnya itu medis,
saripatinya. Contoh semuanya kemarin ada orang punya penyakit kanker, alhamdulillah dipindahkan. Lama-lama mengempet, padahal itu sudah stadium 3. Sudah sampai hampir 4, alhamdulillah juga bisa sembuh dengan izin Allah. Nah, kalau penyakit sihir itu ada buhulnya. Nah, buhulnya itulah yang terkadang pindah, tapi tidak semuanya pindah. Nah, termasuk kita ini sekarang mau mengobati si opa cungkring ini dengan menggunakan media kelapa. Saya nggak minta beliau percaya sama saya, nggak percaya nggak apa-apa, yang penting kita doakan beliau. Kok kelapanya bawa sendiri, ya nggak apa-apa, nggak mungkin juga di sana beliau nggak percaya, nggak mau, mungkin nggak mau menyiapkan kelapanya. Yang penting nanti saya pindahkan gitu aja wes. Masalah dia percaya atau nggak percaya, ya silahkan. Nanti kalau mau dilihat di sini bolong nggak, kalau di badut merah itu kan katanya sini dibolongi, ya nanti silahkan dibuka lah sini dibolongi atau enggak kayak gitu nanti kan. Ini bolong apa enggak, ini dicongkel apa enggak kayak gitu kan, biar nanti tahu sendirilah. Apakah di sini itu saya congkel, apakah di sini bolong apa enggak, ini dilubangi dulu apa enggak, itu yes. Nanti biar tahu sendirilah kayak gitu. Ya Kang Pandawa ya. Intinya saya nggak minta dia untuk percaya dengan apa yang saya lakukan, enggak. Saya nggak minta itu. Yang terpenting saya mendoakan orang, mau dianggap penipuan, trik dan sebagainya, silahkan. Yang penting orangnya sembuh. Yang penting yang menyembuhkan adalah Allah, bukan kita kayak gitu. Ya kan? Perantara, Pak ya? Iya, sebelum ada dokter dari dulu orang tua kita berobat kemana? Ya walaupun bukan dikatakan dukun ya ke orang tua. Iya. Nggak ada dulu yang operasi, nggak ada. Kayak Maberang, Pak ya? Entah ya. Kayak Maberang. Ya, sekarang aja. Maunya ke dokter kayak gitu. Ya saya juga ke dokter. Saya juga ya percaya, tapi jangan tidak percaya dengan al-hikmah. Semua orang dari dulu itu sebelum ada dokter ya perginya semuanya ke orang tua, ke al-hikmah, ke orang-orang yang pengobatan secara alternatif kayak gitu. Jadi jangan saling menghina lah, intinya seperti itu. Nah, kita sudah mau sampai ini. Itu mobil Fajironya itu tuh. Ya, sini ya. Jangan jauh. Nah, sini aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rumahnya itu. Itu mobil Pajironya ya toh. Tuh. Ini kan yang kemarin itu kan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Lari-lari mau jatuh. Mbak lari-lari kasihan. Wah, ini kelapanya mau kita pindahkan penyakitnya si Opa. Assalamualaikum. Landun. Duh, rene meneh ngopo? Sabar Kang, nyuwun tulung sabar. Kula badhe nyuwun tulung pindah niki mawon. Sampai ampun ngusir kula nyuwun tulung. Tak ningali Opa, sekedap mawon. Niku kan nggih tanggane sampean, nggih dulure sampean, kancane sampean. Rene tamu. Engko lek meninggal piye Kang, lek mati kebolong kowe ora ndek bolong kowe. Lupune. Kayak marah banget kalau badan, Pak. Sabar. Yang penting aja nesu. Baca sholawat dalam hati. Siap. Biar enggak terlalu marah, baca sholawat dalam hati. Assalamualaikum. Arep apa meneh? Assalamualaikum. Salam. Nggih. Ngeten Kang Joko Arek. Sekali lagi saya mohon maaf karena datang ke sini mengganggu waktunya jenengan. Ini sudah menjelang maghrib. Karena saya merasa bersalah. Opa itu juga manusia. Opa itu juga sesama muslim. Saya yakin Bang Opa itu orang baik. Beliau juga percaya dengan kegaiban. Mungkin beliau kemarin marah dengan saya karena menganggap saya melakukan penipuan. Mungkin menganggap saya settingan, dobol-dobolan. Karena sekali lagi Bang Joko Arek,
Saya menganggap Bang Opa ini adalah saudara saya, sesama manusia. Beliau juga orang muslim. Saya yakin beliau di dalam hatinya ada kebaikan. Saya tidak tahu bagaimana niat beliau, tapi saya yakin beliau benci kepada saya, tidak suka kepada saya karena belum tahu yang sejatinya. Saya yakin beliau juga mempunyai keimanan dan juga kebaikan. Kenapa beliau membenci saya? Karena beliau menganggap saya melakukan penipuan. Saya melakukan dobol-dobolan. Saya merugikan orang. Sehingga beliau ingin membuktikan. Dan sekarang pada kenyataannya beliau sekarang sudah membuktikan sendiri Bang Joko Arek. Entah jenengan bilang gini, mohon maaf. Entah jenengan bilang itu diracun dan sebagainya. Sama dukunya bukan kena santet. Tapi pada kenyataannya sekarang beliau itu sakit dan sengsara. Maka saya berkewajiban untuk menolong beliau. Karena bisa nolong dia. Hah? Apa dobol-dobolan? Bisa enggak? Gini Bang Joko Arek, ini yang sering menjadi salah paham di masyarakat kita. Kenapa? Karena ketika seseorang mendoakan, ketika seorang berikhtiar, membantu, dikatakan sok bisa, sok baik, jadi dukun, dan lain sebagainya. Padahal kewajiban membantu itu kewajiban semua orang. Bahkan sampai kalau bicara seperti itu, dokter pun juga ketika mengobati seseorang, dia belum tentu bisa mengobati. Karena dia hanya pakai media, hanya pakai sarana, ilmunya dan juga obat-obatannya. Banyak kok di rumah sakit dokter yang orang pasien yang meninggal, ada kok. Nggak semuanya sehat, nggak semuanya kok. Jadi jangan seperti itu Bang Joko Arek. Di sini saya datang bersama dengan Kang Kalong Jalus, bersama dengan Kang Pandawa ini, niat kita baik untuk menolong beliau. Jadi saya mohon kejenengan tolong diterima niat baik kita ini. Tolong Bang Joko Arek, tolong. Gimana? Cara mengobatinya gimana? Ini setelah kemarin saya bawakan madu, entah terserah diminum atau tidak, tapi hati saya merasakan insya Allah diminum karena auranya sudah agak berbeda. Yang kedua, saya menggunakan kelapa muda. Kelapa muda ini media yang juga saya gunakan untuk pengobatan di Padepokan. Baik itu diminum secara langsung, ada juga yang dikasih madu sama kunyit dibakar diminumkan. Ada juga yang kalau sihirnya berat seperti ini mau saya pindahkan ke media kelapa ini. Saya itu sih santet itu nggak percaya, nggak percaya dan santet itu. Kasihan, abang saya udah baik begini loh, menolong. Kamu izinkan aja sama saya. Kalau kekasih kunyit itu saya percaya. Tapi kalau ngomong itu sihir, itu santet saya nggak percaya. Kalau racun saya percaya, ada racun. Terserah ya Kang Joko Arek ya, karena Joko Arek ini kan temennya pesulap, temennya badut merah. Oh itu. Iya, tentu beliau ini nggak percaya dengan hal yang gaib. Ya silahkanlah, dia pakai logika karena beliau itu seperti itu, ilmunya seperti itu, terserah lah ya, pakai pikiran dia. Cuman kalau kita orang Islam, kita umat Muslim kan, sihir itu diterangkan di dalam Al-Quran. Turunnya surat Falak An-Nas itu juga karena baginda Rasulullah terkena sihir. Terserah, jenengan mau percaya atau enggak, saya nggak ngurusin itu. Saya menganggap saya trik, dobol dan lain sebagainya, ya silahkan. Kalau memang saya menganggap saya melakukan trik, sekarang saya tak melakukan trik. Sekarang saya tak melakukan trik seperti apa yang panjenengan tuduhkan. Tetapi yang penting saya diizinkan untuk melakukan trik itu. Setidaknya trik yang bisa menyembuhkan beliau. Kalau di dalam ilmu hipnotis, apa saya tahu dulu itu ilmunya. Apa itu sampean bilang? Placebo. Placebo. Wes, gini aja Bang Joko Arek. Sampean kan menganggap saya melakukan trik, ya kan? Saya menganggap saya melakukan trik dobol-dobolan. Sekarang izinkan saya untuk melakukan trik, izinkan saya untuk melakukan dobol-dobolan. Yang terpenting karena saya juga paham ilmu hipnotis. Karena ini untuk melakukan placebo. Intinya supaya apa? Pikiran beliau yakin kalau sihirnya itu hilang. Sekarang saya mohon ke jenengan, jenengan juga saya yakin orang baik. Sampai juga saya yakin punya hati nurani. Yang terpenting sekarang bagaimana supaya saudara jenengan ini jangan sampai meninggal dunia, jangan sampai sakitnya terus-terusan. Tolong izinkan saya untuk melakukan. Keluar lagi. Nanti kalau kamu
nggak berhasil, kamu bertiga ya, ngebundulin kamu kalau nggak berhasil kamu ya. Kita lihat baik sama. Ya. Baik, ya kan. Berhasilnya itu Allah SWT kita apa ini? Terkait lah. Intinya ini aja terbaik membantu beliau. Ya, kemudian. Udah sana silakan sana. Yaudah gini Bang Jokarek, terima kasih matur suwun. Yang penting saya izin mau melakukan trik, saya izin untuk melakukan dobol-dobolan supaya apa? Placebo-nya itu pikirannya hilang. Dan ini nanti saya bawa kelapa saya sendiri. Dan kalau jenengan nanti mengira di sini bolong, di sininya bolong, nanti sampean buka sendiri. Apakah sininya bolong atau enggak? Nanti sampean buktikan dan lain sebagainya. Oh, sana. Yang terpenting saya tak melakukan dulu, mohon izin. Oh. Matur suwun Bang Jokarek, matur suwun. Saya izin untuk nolong beliau dulu. Ya Allah. Dobel-dobelan sama bunda ini. Ya Allah. Bang Opa. Saya mau lihat. Astagfirullahaladzim. Tak usah nesu-nesu Bang Jokarek. Ini nanti sampean lihat ini bolong atau enggak. Sekarang gini aja Bang Jokarek. Saya tak melakukan trik. Wes sampean bilang saya tukang nipu. Wes gini Bang Jokarek, saya mohon jenengan diam dulu. Sebab saya mau berdoa. Aku tak ngelakoni dobol-dobolan, aku tak nipu wes. Aku tak nipu, yang penting Samsudin, Pak. Allah Akbar. Iki segawe kowe main loro ya iki. Iki diracun iki, Kang. Kang, sampun Kang. Sampean mboten usah malah ngomong ngeten niku. Sampean ngomong kasar ngeten niku malah ndadekne setan niku mlebet teng manahe jenengan. Sing ndadekne sihir iku mau manggon ning awake sampean. Kudune jenengan niku istighfar, Kang Opa. Ora kok malah sampean niku ngomong kotor ngeten niku wau bangsa-bangsane kula pun. Kula yakin jenengan niku asline wong apik. Kula yakin jenengan niku nggih kadah keimanan. Mungkin kebenciane jenengan niku sebab ngira kula niku nipu. Nggih pun mboten napa-napa. Jenengan nuduh kula niku mboten napa-napa. Ah, iku anu, Kang. Ajak dobol-dobolan kowe, Kang. Motorine Kang penak kan, Kang. Malah Ngene, nuduh Kang. kula. Nah, Astagfirullahaladzim. Kok malah nuduh kula makane jenengan teng dukun niku pripun to, Kang Opa? Mboten kula niku kan pun matur ta. Saya sudah bilang, jenengan mau datang ke dukun ya silakan, mau membuktikan ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kan sampean sendiri yang memaksa itu, gitu loh. Enggak ngomong itu dukun asli. nah aku ora percaya karo dukun-dukun ngono. Ya kan saya sudah bilang itu dukun asli, bukan settingan, bukan dobol-dobolan. Dan jenengan masih aja ndak percaya malah ndoke mbok ombe banyune mbok nggo mandi. Kan kita kan sudah tahu, kita ini umat Islam ini sudah tahu kalau sihir itu ada. Ada diterangkan dalam Al-Qur'an. Selama iki aku yang nguntali dukun-dukun tapi kok sakti temen dukun itu. Saiki kon mulia. Sabar Kang Opa. Kula ngertos nek jenengan iku asline wong apik. Wis ngene wis terserah jenengan. Ndak percaya Allahu Akbar. Ndak percaya sama saya ndak apa-apa. Sampean itu benci sama saya ndak apa-apa. Yang penting izinkan saya untuk mengobati jenengan dulu. Wis ngoten mawon ta. Mau kang puji rawamu mulia. Sabar Kang. Aku bakal mulai. Nanti saya akan pulang. Tenanan aku tak mulai. Tapi sik izinke aku tak nipu sampean seperti sampean mari ngene wis. Sampean tak tipu seperti sampean mari wis. Wis sampean wis anu terserah. Lho, malah watu-watu to kowe teko to. Maune ora maune iki, kowe teko watu-watu malah. Watuk ngenteni kontraksi ajeng medal penyakite. Kontraksi. Sampeyan niku suudon ae. Ora watu-watu kowe teko malah watu-watu kok. Astagfirullahaladzim, Bang Opa, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, kowe teko malah watu-watu malah kowe. Mau gak watu-watu mau kok. Ya Allah ya Karim. Malah watu-watu kowe teko malah. Auramu membawa apes sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terserah jenengan, penting kalau tak ngobati beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim.
serah mau diatakan berkedok agama sing penting nambani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurid dati wasyiri sari fi sairil asma wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati wa sifati ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allah Allah Dobel-dobelan apa meneh iki? Allahumma sholli wa Sing ngadep ini asli. Nyapaan itu? Asli. Allahumma sholli wa sallim. Dari mana itu keluarnya? Sayyidina Muhammadin. Itu apaan itu kayak bisa gitu? Ini cacing ini. Allahumma sholli wa sallim. Kok ada cacingnya begitu? Ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa Allah. Ada belinya. Ada belinya, Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasyiri sari fi sairil asma'i. Ya Allah. Salli wa sallim wa barik. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekha Sakolaini ya Kutuba Rabbani ya Ghosa Sumadani ya Mahmuba Subhani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jalani Agisni Agisni wa Amidani fi Qadri Khajati wa Yaqadir Hajati Allah. Hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh saudara ini ya Allah. Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Serah Bang Cokare. Kang, tanya Kang. Kang Cokare jangan begitu. Kasihan. Hah? Kasihan tuh malah. Kasihan. Itu duit perasaan ora ta. Kasihan.
sakit kayak ngono malah kungkang. Istighfar ya. Harusnya dibantu kali ular gimana? Ada ekor ular apa? Ih. Hah? Ada ekor ular? Ih, bah, nggak apa-apa, maksud apa? Ada ekornya gini di dalam. Sini. Dobel-dobelan apa meneh. Tolong bilang apa? Oh, Bah, ada ekor ular. Ini, tak pindahkan. keluar lagi tuh. Terus gini, terserah saya tak mau melakukan pendobolan, saya tak melakukan trik, terserah dengan ngomong apa. Saya pindahkan dulu penyakitnya di kelapa ini. Dulu aja, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sekarang. Apa kuwi? Dikapak neneh kuwi. Semua penyakit dari dukun santet, penyakitnya tak pindahkan dari sini. Ya lemes lah sobange kan. Jangan usah mikirin itu nanti insya Allah beliau sadar. Yang penting penyakitnya harus tak pindahkan dari sini. Kuwi dipindahe ono penyakite. Sekarang monggo sampai bongkar nih. Monggo. Coba sini kaya ngopo tak ngerti aku. Jadi di mobil tadi ada golok. Tadi mau kita bawa takutnya dikira kita mau bacok. Bawa ke sini goloknya. Monggo dibuka. Dilihat ujungnya itu bolong atau enggak, terserah jenengan. Monggo. Ujungnya dilihat bolong atau enggak. Mau sampai buka mau apa? Engko dobel-dobelan meneh. Ya, saya sekarang lagi ngelakuin dobel-dobelan ini. Saya sekarang lagi ngelakuin bohong-bohongan ini. Serah jenengan, yang penting Allah Akbar. Allah. Kok ono ngeling wong. Pasti mau dibacok kalau kemarin. Sabar. Allah Akbar. Allah. Nesu. Lihat monggo. Lihat monggo. Monggo dilihat. Monggo dilihat itu. Apa yang di dalam? Monggo itu. Lihat di dalam, lihat ada hewannya. Lho, ono cacing iki. Wah, Iya, ada ularnya tuh. Lihat itu. dobel-dobelan apa meneh iki. Lihat tuh dalamnya. Malah paling trik itu Apakah paling. itu bolong apa enggak dalamnya? Ayo, sampean buktikan. Paling nek trike iki paling. Enggak nih, tak suntek nih. Mana baskomnya itu? Baskomnya di sini. Baskomnya itu. Lihat ini. Nih. Suntek dari sini. Nah, lihat di dalamnya bolong atau enggak itu. Sama lihat dalamnya. Tuh bolong atau enggak. Tuh, monggo. Nah. Perhatikan. Pakai trik ini. Serah sampean ini. Lihat ini, di dalamnya sini nih. Bolong apa enggak tuh, lihat tuh. Dalamnya. Tuh, bolong apa enggak, teman perhatikan itu. Nek trike. Nyatanya kelapanya Nonton kelapane iki apa? Enggak. Ya. Paling nek trik iki paling iki. Mana dek, mana triknya? Mana yang saya lupangi mananya? Sampingnya, belakangnya mana? Kalian lihat itu bola itu buntat apa anu? Teman lihat. Ini goloknya nih, monggo. Mau sampean cek monggo. Demo. Monggo dicek bolong apa enggak? Dibuka. Coba kamu belah coba. Coba pelan. Coba disuruh lihat itu bolongnya mana. Berarti ini bukan trik, ini bukan Ada. dobol. Ada dobol. Ada triknya itu, ada triknya itu. Udah. Ya wes. Ada triknya, Ya, dobel-dobelan segini wi. aja. Terserah. Kalian trik-trikan dobel-dobelan itu. Nah, Coba enggak? Sudah, sabar. Kita nggak penting itu. Kita pentingnya nolong Bang Opa. Lihat ini, di sini tadi ada ini masih hidup nih. Udah, jangan marah-marah. Sekarang gini aja. Kalau beliau ini bilang trik, ya udah saya bilang ini trik.
Ini double, ini nipu. Yang penting beliau sehat gitu aja. Yang penting sehat. Tapi lihat ini. Ya kan? Ya majunya begini saja. Mati kamu, enggak mau. Mau keluar Diam. Sabar sudah. Dicekek apa? Brengsek. Dicekek Pak. Itu bohong-bohongan itu. Trik itu kan. Ya wes, terah. Ya wes, kalau sampean bilang ini trik. Kalau sampean bilang ini double, ini ya double. Ya wes toh, saking sampean puas ini double, ini trik. Ya. Cuma trik saya kasih Bu. Yang penting izinkan saya untuk rukyah beliau dulu. Saya izinkan saya untuk rukyah beliau. Udah sana coba. Saya kepengen lihat aja. Kang, nyun tulung aja berantem, Kang. Ya, siap. Sampean mau ngapi, aku nyun tulung, sampean aja. Nesu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa salli. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Monggo Kang diminum Kang. Siap. Allahu sallallahu Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Awan. Astagfirullahaladzim. Pun sementing kula sampun dugi mriki, sing penting kula pun melaksanakan kewajiban kula sesama muslim, sama manusia, saling mendoakan. Ngomong nindur mau. Tenanan apa ora kuwi? Pun matur suwun. Pun sementing kula pun nglampahi kewajibane kula, terserah jenengan pripun, sing penting kula sampun dugi mriki, mugi-mugi jenengan diparingi sehat, sehat, selamat dunia, selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Naik mobil. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Udah, yang penting kita niatnya udah baik, gitu aja kok. Insyaallah pas sehat, insyaallah. Insyaallah pas sehat, insyaallah. Sini. Kenapa? Pakai itu dilempar, Bah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Naik sini. Allah Akbar. Bah, mau doa apa, Dok? Allah Akbar. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya. Kita sudah mendoakan Opa Cungkring. Tadi sudah keluar cacing, ulat, beling, baik itu di kelapanya maupun dalam tubuhnya. Saya tidak penting apakah dianggap penipuan, trik dan lain sebagainya, malah saya suka kalau ada orang yang mencaci maupun menghina saya. Lebih baik terlihat buruk di mata orang, tetapi itulah jalan Allah untuk memuliakan diri kita. Makanya tidak apa-apa mau dianggap trik, dobol-dobolan dan lain sebagainya, silahkan saja. Yang penting niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia adalah seorang sufi yang mengajarkan kepada kita untuk tidak usah penting omongan orang, pujian orang, yang penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Thariqah Malmatiyah, yang bagaimana ketika kita itu tidak perlu terlihat baik di mata manusia. Mungkin ini adalah jalan Allah yang diberikan kepada kita supaya kita tidak hanyut dengan pujian orang. Insya Allah nggak masalah kita mau dianggap itu trik dan lain sebagainya. Yang penting kita sudah mendoakan beliau dan insya Allah beliau sehat. Dan anehnya tadi saya lihat kayaknya saya lihat itu ya. Saya lihat itu diminum sebelumnya itu, makanya dia agak sehatan. Kunir madunya itu diminum. Alhamdulillah. Oke, untuk semua saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah. Semoga aja Bang Joko Arek nggak marah, nggak nyusul kita ya. Tadi pendawakan dicekek Mas tadi. Makanya ini sulit memang menjelaskan kepada lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada kotoran, karena memang lalat itu selalu mencari kejelekan, keburukan orang. Karena sesuatu yang buruk mencari suatu hal yang buruk. Makanya jangan pernah membicarakan keburukan orang, jangan pernah memikirkan kejelekan orang. Kalau kita memikirkan jeleknya orang, semuanya jelek. Kalau kita memikirkan suatu hal yang baik, akan terlihat baik semuanya. Begitu juga terhadap saudara kita, teman kita, istri kita, orang tua kita dan lain sebagainya. Ingat-ingatlah baiknya, maka jadi baik semuanya. Kalau kita mengingat buruknya, jadi buruk semuanya. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon doanya semoga kita bisa istiqomah di dalam kebaikan, semoga kita bisa istiqomah di dalam berdakwah, semoga kita bisa istiqomah di dalam mengobati, mendoakan saudara-saudara kita. Yang terpenting jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol merah-merahnya, dan jangan lupa juga untuk dibagikan karena itu menjadi penyemangat untuk diri kita. Dan terpenting adalah doanya, dan semoga banyak orang juga bisa mengerti bahwa melakukan sesuatu hal yang baik tidak perlu terlihat baik. Melakukan sesuatu hal yang baik tidak perlu terlihat baik. Karena kita melakukan suatu hal yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari pujian ataupun pandangan baik dari manusia. Cukup sekian dari saya, Samsudin Jadab atau Mbah Din, dan juga dari Kang Panjalu dan juga Kang Pandawa. Semoga kita semuanya seduluran selawas yang ulase Gusti Allah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, terima kasih atas doa-doanya panjenengan. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi seduluran selawas yang melase Gusti Allah. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang yang sakti. Yang hebat, yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaktianmu, kehebatanmu adalah kesabaranmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.